jenjang pendidikan saya pribadi, ya di antaranya saya dari mulai TK sampai SD ya bersekolah di Jati Asih, Bekasi. Kemudian semenjak SMP dan SMA, alhamdulillah Allah berikan kemudahan saya untuk bisa menuntut ilmu agama di Pesantren Islam Hidayatun Najah yang saat ini saya tempati. Kemudian di tahun 2016, alhamdulillah Allah memberikan kepada saya rezeki untuk menuntut ilmu di kota Kairo atau di Mesir tepatnya di Universitas Al-Azhar, jurusan Dirasat Islamiyah wal Lughah Arabiyah, pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Kurang lebih di sana selama 2 tahun sampai semester 5, lalu saya memutuskan untuk eh, pulang ke Indonesia dan melanjutkan pendidikan di LIPIA Jakarta, ya, Lembaga Ilmu Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab atau yang dikenal dengan kampus LIPIA di Pejaten. Di sana saya mengambil jurusan pendidikan bahasa Arab dan sastranya, sudah sampai semester 5 juga. Lalu di tahun 2020 ini, alhamdulillah dengan izin Allah, Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar di Universitas Ummul Qura Makkah Mukarramah. Ya, jadi saya ini baru sekali masuk ke Universitas Ummul Qura baru tahun ini. Ya, jadi kalau dilihat memang kuliah S1 saya ini bisa dibilang pindah-pindah terus gitu ya, Ibu ya. Jadi dari Al-Azhar saya sampai semester 5 karena satu dan lain hal akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia, kemudian melanjutkan studi di LIPIA Jakarta, sudah sampai semester 5, lalu Allah panggil lagi, ya Allah berikan rezeki lagi kepada saya untuk belajar di Universitas Ummul Qura Makkah. Jadi kenapa baru tahun ini saya bisa diterima? Wallahu taala alam, saya sudah apply. Jadi ceritanya ini saya apply ke Universitas Ummul Qura ini dari tahun 2017. Ya. 2018, 2019 ternyata baru keluar LOA atau Isyar Qabul dan juga calling visanya tahun 2020 awal atau 2019 akhir. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Adapun sekarang ya karena memang kuliah pun masih libur, saya mengisi kekosongan waktu saya untuk mengabdi di pesantren atau di tempat sekolah saya yang dulu di Pesantren Islam Hidayatun Najah Bekasi, dan status saya sekarang sebagai guru di sini pengampu mata pelajaran akidah untuk kelas 1 SMA. Ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan jelas. Dan mungkin ibu-ibu yang mungkin tidak tahu Pesantren Islam Hidayatun Najah, jadi pesantren ini berada di bersampingan dengan Pesantren Al-Bina. Ya, mungkin orang-orang lebih kenal dengan Al-Bina ya. Jadi Pesantren Hidayatun Najah ini ada di sampingnya Al-Bina. Barangkali ada putra-putri ibu ya yang bersekolah di Al-Bina, bisa agak maju lagi sedikit, di sana ada Pesantren Hidayatun Najah. Baik. Mungkin itu ya sedikit perkenalan dari saya. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan yang ke-5 ini kita akan membahas tentang tafsir dari surah An-Nasr, kemudian surah Al-Kafirun dan juga surah Al-Kautsar. Ya. Dan sedikit kita mereview apa yang sudah kita ambil di pelajaran sebelumnya, tafsir surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan juga Al-Lahab. Sedikit ringkasan ya, di bahwasanya surat-surat ini terutama surat An-Nas sampai Al-Falaq sampai Al-Ikhlas dinamakan dengan Al-Mu'awwidzat ya, sebagai surat-surat pelindung, yang artinya dengan surat-surat tersebut kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau Al-Mu'awwidzatan, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, dua surat pelindung. Yang kita tahu bahwasanya asbabun nuzulnya pun kalau kita perhatikan kedua surat ini
turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh seorang Yahudi. Lalu malaikat Jibril alaihissalam meruqyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kedua surat ini. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang surat Al-Masad atau Al-Lahab, yang mana sebab dari turunnya surat ini adalah ketika pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Utaibah, atau yang dikenal dengan Abu Lahab, ya, mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru orang-orang Quraisy untuk beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah surat ini yang di dalamnya berisikan tentang celaan terhadap Abu Lahab dan juga istrinya Ummu Jamil. Ya. Dan insya Allah di pertemuan yang selanjutnya atau pertemuan hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan tafsir surat An-Nasr. Surat An-Nasr. An-Nasr sendiri artinya apa? Pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nasr ini, yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat, ya. Dan ini disepakati oleh para ulama termasuk dalam surat Madaniyah. Artinya surat yang turun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Dan surat ini juga, ya, memiliki nama lain atau sebutan lain dengan surat At-Tawdi'. At-Tawdi', ya. At-Tawdi' menggunakan huruf dal yang artinya apa? Perpisahan, ya. Karena di dalam riwayat dikatakan surat ini di antara surat yang terakhir turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi saya ulangi, surat An-Nasr artinya pertolongan, tergolong dalam surat Madaniyah atau yang turun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, dan dikenal juga dengan sebutan surat At-Tawdi' yang artinya perpisahan. Ya. Dan ini disebutkan surat Madaniyah turun setelah hijrahnya Nabi. Maksudnya apa? Ya, turun setelah hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Dan termasuk surat yang terakhir diturunkan. Mana dalilnya? Di antara dalil yang menjelaskan tentang peristiwa ini diantaranya adalah hadis atau asar dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Ya, beliau mengatakan, akhiru suratin nazalat minal Qur'an nazalat jami'an. Qultu na'am, idza jaa nasrullahi wal fath. Disebutkan dari asar para sahabat, ya, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dia berkata bahwasanya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah bertanya kepada Ubaidillah ini, ya, tadri akhir suratin nazalat minal Qur'an nazalat jami'an, apakah engkau tahu surat terakhir dari Al-Qur'an yang turun secara utuh, secara keseluruhan? Karena ada beberapa surat, misalkan surat Al-Baqarah, dia turun tidak secara utuh tetapi terputus-putus. Ya, beberapa ayat dulu, kemudian ayat yang lainnya. Akan tapi surat An-Nasr ini turun secara utuh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ketika ditanya, beliau menjawab, "Na'am." Ya, dia tahu, Ubaidillah tahu tentang apa yang ditanyakan oleh Abdullah bin Abbas. Lalu Ubaidillah mengatakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Maka kata Abdullah bin Abbas ketika mendengar jawaban dari Ubaidillah, beliau mengatakan, "Shadaqta, engkau benar." Ya. Jadi ini sedikit muqaddimah tentang surat An-Nasr. Kemudian kita masuk ke dalam ayat, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat pertama, sebelumnya kita akan masuk ke dalam asbabun nuzul dulu, ya. Tentang asbabun nuzul atau sebab turunnya surat An-Nasr ini, ya. Kalau kita perhatikan dari arti,
yang ada di dalam surat An-Nasr ini, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath." Jika telah datang pertolongan Allah dan al-fath, kemenangan, ya. Al-fath artinya kemenangan. Maka para ulama di sini menyimpulkan di antara asbab nuzul atau sebab turunnya surat ini adalah terjadinya Fathu Makkah, ya, pembukaan kota Makkah. Ya, jadi pembukaan kota Makkah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, selama dakwahnya itu banyak membuka atau menguasai daerah-daerah yang ada di muka bumi ketika itu. Ya, dan Makkah ini ya termasuk daerah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga buka, ya, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil kuasai. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya berhasil menguasai kota Makkah, ya, maka disebut dengan Fathu Makkah. Lalu turunlah ayat ini. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Kemudian, jadi ini sebab turun ayatnya ya, Ibu ya. Kemudian kita masuk ke dalam ayatnya. Di dalam ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath." Jika datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kemenangan. Ayat yang kedua, "Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mintalah ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha menerima taubat. Ya. Di dalam ayat yang pertama ini kata nasr, ya, idza jaa nasrullah, jika datang pertolongan Allah. Nasr persamaan dalam bahasa Arab bisa diartikan dengan al-aun yang artinya pertolongan, ya. Dan yang dimaksud dengan nasrullah, pertolongan Allah dalam ayat ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, yang dimaksud dengan nasrullah adalah pertolongan Allah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan Allah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi musuh-musuhnya. Ya, sehingga apa? Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menundukkan bangsa Arab secara menyeluruh, ya. Termasuk suku Quraisy yang berhasil Nabi sallallahu alaihi wasallam kuasai ketika itu. Ya, maka dari ayat pertama ini jelas ya bahwasanya turunnya ayat ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menguasai kota Makkah atau Fathu Makkah. Ya. Dan kalau kita lihat juga dari ayat pertama ini, ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala ini merupakan bisyarah ya atau kabar gembira bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga bagi kaum muslimin ketika itu. Ya, jadi Makkah ini adalah daerah terakhir yang dibebaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya, ya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebenarnya pun berasal dari kota Makkah, lalu hijrah ke kota Madinah, di Madinah membangun kekuatan bersama kaum muslimin yang lainnya dengan tujuan apa? Agar bisa membebaskan Makkah. Karena ketika itu Makkah memang dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy yang sangat-sangat menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Tidak hanya Nabi, akan tetapi para sahabat pun diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah ketika itu dengan meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat yang pertama ini kita bisa lihat bahwasanya ini adalah kabar gembira bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya ketika itu. Kaum muslimin secara umum ketika itu. Ya. Dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam kitabnya Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan menyebutkan ya
bahwasanya dalam surat ini terdapat yang pertama adanya kabar gembira bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga perintah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kemunculannya. Di sini kabar gembira ini berupa pertolongan Allah bagi Rasulullah dan peristiwa penaklukan kota Makkah ketika itu. Ya, dan masuknya orang-orang ke agama Allah Subhanahu wa taala dengan berbondong-bondong. Maka ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah, maka orang-orang di Makkah masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Dan jelas ini adalah kado terindah bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan di awal tadi disebutkan juga, saya sudah menyebutkan di antara sebutan dari surat An-Nasr adalah surat At-Taudi' yang artinya perpisahan, ya. Yang kita mungkin ibu-ibu pernah mendengar tentang ada yang namanya haji wada', yaitu haji perpisahan. Dan ini terjadi ketika Fathu Makkah, ya. Artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji yang terakhir dan tidak akan melaksanakan haji-haji yang berikutnya, dan berpisah dengan para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ya, dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Ya. Di sini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, ya, dari Amr bin Salimah, dia mengatakan, "Wa kanatil Arab talawwam talawwamu bi islamihim al-fatha fayaqulun utrukuhu wa qaumahu fa innahu in dhahara alaihim fahuwa nabiyyun sadiqun falamma kanat waq'atun falamma kanat waq'atu ahli al-fath badara kullu qaumin bi islamihim wa badara abi qaumi bi islamihim." Dalam Sahih Bukhari, ya, dari Amr bin Salimah, dia mengatakan dulu, ya, bangsa Arab itu menunggu-nunggu adanya al-fathu, yaitu penaklukan kota Makkah. Tujuannya apa? Untuk agar orang-orang bisa memeluk Islam. Karena ketika itu di Makkah, ya, Makkah ini memiliki tokoh-tokoh yang kuat di dalam menentang dakwahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu di antaranya paman-paman Nabi sendiri, Abu Jahal, ya, Abu Lahab, saudara-saudaranya Nabi sendiri bahkan menentang dakwahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dia katakan apa? Dahulu bangsa Arab itu menunggu-nunggu adanya penaklukan kota Makkah, ya, untuk memeluk agama Islam. Fayaqulun, maka mereka berkata, "Utruku wa qaumahu." Biarkanlah Rasulullah, biarkanlah dia, maksudnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kaumnya. Jika beliau menang atas mereka, berarti ia memang seorang nabi yang jujur, ya. Jadi orang-orang Arab ketika itu belum sempat atau belum ingin memeluk Islam, ya. Mereka ingin melihat apakah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar nabi yang Allah utus. Jadi barometer mereka ini, kalau Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan kota Makkah, maka Muhammad adalah seorang nabi yang benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baru mereka mau masuk ke dalam Islam, ya. Maka apa? Ketika telah terjadi penaklukan kota Makkah, akhirnya apa? Setiap kaum bersegera untuk memeluk agama Islam. Bahkan ayahnya Amr bin Salimah ini juga segera masuk ke dalam Islam dan mengislamkan kaumnya bahkan, ya. Jadi saya ulangi, orang-orang Arab ketika itu, ya, menjadikan barometer, mereka baru percaya bahwasanya Muhammad adalah benar-benar utusan Allah ketika Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan kota Makkah, dan dibuktikan oleh Rasulullah. Dengan izin Allah, takluklah kota Makkah dan akhirnya banyak di antara orang-orang ketika itu, terutama bangsa Arab, yang masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong, ya. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Maka bertasbihlah, yaitu dengan memuji Rabbmu, dan mintalah ampun kepada Allah.
Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia adalah Allah, zat yang maha menerima taubat. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ya. Di dalam tafsirnya dia mengatakan tentang ayat ini, ya, beliau mengatakan jika engkau salat maka perbanyaklah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kemenangan dan penaklukan kota Makkah, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau berkata, tidaklah ma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Di dalam hadis dikatakan, diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya Rasulullah mengerjakan salat setelah turunnya surat An-Nasr ini, kecuali Nabi SAW membaca Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma firli, yang artinya maha suci engkau ya Rabb, dan pujian kepadamu, dan ampunilah aku ya Allah. Ya. Maka dari ayat ini, ya, para ulama mufassirin, ya, berpendapat, di antaranya Imam Al-Qurtubi tadi, maka jika kita salat maka perbanyaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika, bertasbih, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menerima taubat. Ya. Maka ketahuilah ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar, ya, daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karenanya ketika kita berbuat dosa, melakukan suatu kesalahan, maka langsung kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara beristighfar, berdoa, memohon ampun kepada Allah di saat-saat waktu yang mustajab, di antaranya kapan saja, di sepertiga malam terakhir kita bisa berdoa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu mustajab lainnya, waktu setelah salat asar di hari Jumat, ya, di asar tadi, ini di antara waktu yang mustajab. Kemudian di antara adzan dan iqamah ketika kita menunggu salat. Kemudian ketika hujan, ketika safar, perbanyak kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah luput dari dosa, tidak luput dari kesalahan, ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti banyak berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kesalahan itu terulang, seringkali terulang. Kita melakukan kesalahan lalu bertobat, lalu melakukan lagi, taubat lagi, ya. Karena Allah innahu kana tawwaba. Allah adalah zat yang maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Dan tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan di antara sifatnya orang mukmin. Seorang mukmin, ya, yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Ya ibna Adam, law ataitani biqarabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha al-maghfirah." Wahai anak Adam, sekiranya engkau mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, la tusyriku bi syai'a, dan engkau tidak ada dosa syirik di situ. Maka apa kata Allah? La ataituka biqurabihal maghfirah. Maka aku akan datang kepadamu juga dengan membawa ampunan
seluas langit dan bumi juga. Ya, maka ini di antara besarnya rahmat Allah, luasnya rahmat Allah, betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-hambanya. Maka perbanyaklah taubat, memperbanyak istighfar, ya. Ucapan-ucapan astagfirullah. Ini merupakan ucapan yang sangat ringan sekali untuk kita ucapkan, tetapi apa dampaknya sangat besar, ya. Dampaknya sangat besar bagi diri kita. Segala musibah yang menimpa kita, segala cobaan yang menimpa kita, maka ini bisa jadi disebabkan oleh maksiat atau dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya ketika seseorang ditimpa oleh musibah atau ujian, apa yang harus pertama kali dia lakukan? Beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an jelas Allah mengatakan ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa-apa musibah, ya apa-apa dari musibah yang ditimpakan kepada kalian, fabima kasabat aydikum, disebabkan oleh tangan-tangan kalian, ya. Lalu Allah lanjutkan ayatnya dengan ucapan apa? Wa ya'fu an katsir. Dan Allah memaafkan dosa-dosa yang banyak. Lihatlah bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-hambanya. Maka perbanyaklah istighfar jika kita ingin catatan amal kita di akhirat kelak membuat kita bahagia, membuat kita senang, maka apa kata Rasulullah? Memperbanyaklah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis juga Nabi SAW pernah bersabda, "Man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyukthir fiha minal istighfar." Barang siapa yang ingin catatan amalnya di hari kiamat kelak ini membuat kita senang, ya, maka apa kata Nabi? Falyukthir fiha minal istighfar. Maka perbanyaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak taubat, perbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu, ya, di dalam tafsir surat An-Nas, ayat yang pertama Allah mengatakan qul a'udzu birabbin nas. Allah memerintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan sesuatu maka bernilai ibadah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga meminta ampun kepada Allah, ini pun merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat yang memerintahkan kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di dalam surat Nuh Allah berfirman faqultu astaghfiru rabbakum, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha memberikan ampunan yang banyak. Oleh karenanya ketika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini dinilai ibadah dan akan diberikan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit penjelasan tentang tafsir dari surat An-Nasr, ya. Kemudian kita masuk ke dalam surat yang berikutnya, surah Al-Kafirun. Yang artinya orang-orang kafir. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya akan bacakan dulu suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya. Surah Al-Kafirun termasuk ya disepakati oleh para ulama termasuk di antara surah Makkiyah atau surat yang turun sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Surat ini terdiri dari
6 ayat, ya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memiliki kebiasaan membaca surat ini, ya. Artinya surat ini memiliki keutamaan tersendiri karena apa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam terbiasa untuk membacanya. Di dalam hadis disebutkan, ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, hadis sahih riwayat Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, menceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Jadi Jabir bin Abdullah menceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa membaca di salat 2 rakaat tawaf. Membaca apa yang dia baca, apa yang Nabi baca ketika salat tersebut. Setelah Al-Fatihah, Nabi membaca di rakaat pertama dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dan di rakaat kedua Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Kafirun. Ya. Kemudian dalam hadis lainnya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Dari Abu Hurairah, hadis sahih riwayat Imam Muslim, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca di setiap 2 rakaat salat fajar, salat sunnah fajar, di rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad, ya. Kemudian saya sebutkan hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ramaqtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 24 marratan aw 25 marratan yaqra'u fi rak'ataini qabla al-fajr wa ba'da al-maghrib qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad." Ya, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, salat sebanyak 24 atau 25 kali, ya, yang beliau baca pada 2 rakaat sebelum salat subuh. Jadi Abdullah bin Umar ini mendapati Nabi Shallallahu alaihi wasallam selama 24 atau 25 kali melaksanakan salat sunnah fajar, salat sunnah sebelum subuh, ya, 2 rakaat sunnah sebelum subuh dan 2 rakaat ba'diyah setelah maghrib. Nabi membaca di rakaat pertama Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun, dan di rakaat kedua Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Ini menunjukkan di antara keutamaan dari surat Al-Kafirun ini, ya. Kemudian ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, surat Al-Kafirun ini, ya, berisi tentang apa? Ajaran berlepas diri, ya, dari amalan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Nanti kita akan jelaskan dan kita akan artikan juga, ya. Jadi surat ini berisi apa? Perintah untuk memurnikan atau mengikhlaskan amalan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi saya ulangi, secara umum surat ini berisi tentang ajaran untuk berlepas diri dari amalan-amalannya kaum musyrikin, ya, dan perintah untuk senantiasa memurnikan amalan atau mengikhlaskan segala amalan-amalan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dijelaskan juga oleh para ulama tentang sebab, ya, dari turunnya ayat ini, ya, di antaranya disebutkan di dalam kitab, sudah pusing, ya, sudah kehilangan eee, metode untuk bisa mempengaruhi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Sudah hilang strategi untuk memberhentikan dakwahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika itu, ya. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy banyak menyiksa para sahabat Nabi, akan tetapi apa? Justru semakin banyak orang yang mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu orang-orang kafir Quraisy tidak berani, ya, tidak berani berhadapan langsung dengan Nabi, karena ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya dilindungi oleh pamannya Abu Thalib ketika itu.
Ya meskipun sangat disayangkan sekali pamannya Abu Thalib ini tidak wafat dalam keadaan beriman, akan tapi wafat dalam keadaan kufur, ya. Dan ini menjadikan Nabi SAW sangat-sangat sedih sekali dengan wafatnya pamannya ini. Karena apa? Kenapa beliau sedih? Ya bukan bukan karena sedih tidak ada lagi yang menjadi pelindung Nabi ketika berdakwah, tidak. Tetapi Nabi SAW sedih sekali karena apa? Karena Abu Talib pamannya ini wafat dalam keadaan kafir, ya. Sampai Nabi SAW ketika Abu Talib wafat ini meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa dosa Abu Talib. Akan tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang larangan, ya, meminta ampun untuk orang-orang kafir. Meskipun itu saudara kita sendiri, saudara kandung kita sendiri, maka tidak boleh kita meminta ampun kepada Allah. Misalnya kita memiliki kakak atau adik atau paman atau bibi yang wafat dalam keadaan kafir dan kita sangat sayang dengan mereka. Lalu kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa orang tersebut, makanya tidak diperbolehkan, ya. Kita hanya diperbolehkan meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada mereka hidayah. Tentunya ketika mereka masih hidup, agar diberikan hidayah Islam, ya, hidayah tauhid. Dan juga ketika peristiwa itu turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tapi Allah memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Jadi hidayah itu ibu-ibu sekalian dibagi menjadi dua. Ada hidayah taufik, ada hidayah irsyad. Hidayah taufik ini mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang dapat memberikan hidayah taufik. Hidayah irsyad artinya kita hanya bisa menunjuki, bisa kita hanya bisa menyampaikan kebenaran kepada orang tersebut. Adapun orang tersebut berubah atau tidak, maka itu urusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu perkaranya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang dapat memberikan hidayah taufik kepada manusia. Bahkan sekelas nabi pun tidak mampu memberikan hidayah taufik kepada pamannya sendiri. Padahal pamannya Abu Talib, ya, itu yang senantiasa melindungi dakwahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akan tapi apa? Karena memang hanya Allah lah yang dapat memberikan hidayah taufik, akhirnya Abu Talib ini wafat dalam kekufuran. Kemudian ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara sebab turunnya ayat ini juga tadi sudah saya sebutkan ketika orang-orang kafir Quraisy ketika itu kehilangan kehilangan akal untuk menghentikan dakwahnya Nabi. Agar Nabi ini berhenti untuk menyebarkan dakwahnya ketika itu akhirnya apa? Mereka, ya, menawarkan harta benda mereka, menawarkan jabatan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akan tapi apa? Nabi tolak, ya. Kemudian ada sebagian orang-orang kafir Quraisy juga menawarkan, wahai Muhammad, ya, saya akan menyembah Tuhanmu jika engkau ingin menyembah Tuhan kami satu hari saja. Lalu turunlah ayat ini, surat Al-Kafirun ini yang berbunyi ayat pertama Allah mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun," katakanlah wahai orang-orang kafir, ya, wahai orang-orang kafir. Ini surat, ya, turun ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, ditawari oleh orang-orang kafir tadi yang sudah saya ceritakan. Ya, akan tetapi di sini masuk dalam keumuman orang kafir yang ada di seluruh muka bumi, ya. Jadi di sini Allah mengatakan menyeru, katakanlah wahai orang-orang kafir, ya, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa-apa yang kalian sembah. Ya. Kita akan coba jelaskan dulu dari ayat yang pertama. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, ya, hai orang-orang kafir. Maka mengenai surat ini ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa karena kejahilan orang kafir Quraisy, ya, mereka mengajak Rasulullah SAW untuk beribadah kepada berhala-berhalanya orang-orang kafir. Ada yang mengatakan satu hari, ada yang mengatakan selama 1 tahun.
Ya, jadi orang-orang kafir Quraisy itu dengan kejahilannya mereka ingin negosiasi dengan Rasulullah. "Wahai Muhammad, kami akan menyembah Tuhanmu, ya, kalau engkau mau menyembah Tuhan kami. 1 hari saja atau 1 tahun saja, bergantian. Lalu kami akan juga menyembah Tuhanmu." Ya. Kemudian di ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La a'budu ma ta'budun." Artinya aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, apa yang orang-orang kafir sembah, apa yang mereka sembah. Mereka menyembah berhala dan juga tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang sudah saya sebutkan kemarin apa? Dinamakan dengan tagut. Ya, jadi tagut itu apa? Kullu ma ubida min dunillah. Segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan tagut. Kemudian Allah mengatakan wala antum abiduna ma a'bud. Ya. Dan kamu pun menyembah Tuhan wala dan kamu pun tidak menyembah Tuhan tidak menyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi ayat yang kedua tadi la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah wahai orang-orang kafir, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Ahad, qul huwallahu ahad. Ya, di surat sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwasanya Allah adalah zat yang Maha Esa. Tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh menjadikan sesembahan selain Allah dan tidak boleh menjadikan tandingan. Kalau yang pertama tadi saya sebutkan tidak boleh kita menjadikan Tuhan selain Allah, artinya ada seseorang yang memang hanya menyembah berhala saja. Dan kita juga tidak boleh menjadikan tandingan bagi Allah, yang artinya kita menyembah Allah, menyembah yang lain juga. Di pagi hari menyembah Allah, di malam hari menyembah yang lainnya, menyembah berhala. Maka ini tidak diperbolehkan. Kapanpun, dimanapun, ya seorang muslim wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lalu di ayat berikutnya, wala ana 'abidum ma 'abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya di sini Rasulullah tidak akan beribadah dengan mengikuti ibadahnya orang-orang kafir. Ya. Dan Rasulullah hanya ingin beribadah kepada Allah dengan cara yang Allah cintai dan Allah ridhai. Ya. Oleh karena itu di ayat selanjutnya Allah mengatakan kembali wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu juga tidak akan pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, menjadi penyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya maksudnya dan kalian pun wahai orang-orang kafir tidak akan pernah mengikuti perintah dan syariat Allah dalam beribadah. Ya bahkan apa yang orang-orang kafir lakukan adalah membuat ibadah sendiri yang mereka buat-buat sendiri. Ya, pada dasarnya mereka ini apa? Dikatakan di sini mereka ini memiliki akal, ya tetapi tidak menggunakan akalnya. Ya, mereka menjadikan Tuhan mereka berhala yang mereka ciptakan sendiri. Yang seharusnya yang menciptakan adalah Khalik, menciptakan makhluk. Ini justru makhluk yang menciptakan Khalik. Ya. Seharusnya seorang Tuhan yang menciptakan manusia, ini justru manusia yang menciptakan Tuhannya sendiri. Maka ini adalah di antara bukti kejahilannya orang-orang kafir ketika itu. Ya. Kemudian di ayat yang terakhir ini Allah mengatakan apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini sebagaimana firman Allah di dalam surat yang lainnya, dalam surat Yunus ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in kadzdzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'um mimma ta'malun. Wa in kadzdzabuka, jika mereka mendustakan kamu wahai Muhammad, maka katakanlah kepada orang-orang kafir ini, kepada mereka, li amali, bagiku amalku, walakum amalukum, dan bagi kalian amal kalian, antum bari'una mimma a'mal, kalian berlepas diri dari apa yang aku kerjakan, wa ana bari'um mimma ta'malun, dan aku berlepas diri dari apa yang kalian
kerjakan, ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan hal seperti ini kepada orang-orang kafir. Lana a'maluna wa lakum a'malukum, amal kami, amal kalian, amal kalian. Al-Imam Bukhari ya, di dalam sahihnya mengatakan lakum dinukum, bagi kalian agama kalian. Maksudnya apa? Adalah kekafiran. Ya, bagi kalian kekafiran yang kalian lakukan. Wali lakum dinukum waliyadin, dan bagiku agamaku yaitu al-Islam. Ya, al-Islam. Maksudnya agama Islam. Baik, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas sekali dari ayat ini isinya apa? Perintah untuk kita berlepas diri dari apa-apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Ya, dan perintah agar kita mengikhlaskan amalan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kalimat lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Tadi saya katakan, ya, saya membawakan sebuah ayat lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kami, amal kalian, amal kalian. Maka ini yang sering sekali uh, terjadi kesalahan di antara kita sebagai kaum muslimin, ya, tidak memaknai ayat ini dengan benar, ya. Kita sering mendengar adanya toleransi lintas agama, ya. Toleransi lintas agama ini, ya, tidak boleh sembrono, ada batasan-batasannya. Kalau sudah masuk dalam hal-hal prinsip atau akidah, maka tidak boleh kita bertoleransi dengan orang kafir. Ya, contohnya kita mengucapkan ucapan selamat hari raya untuk mereka, maka ini tidak diperbolehkan. Karena sama saja dengan kita mengucapkan perkataan ini, kita mengimani atau mendukung adanya hari raya mereka. Contoh misalnya orang-orang Nasoro, yang ketika mereka melaksanakan hari raya Natal, yang mereka meyakini itu hari diangkatnya Isa. Ya, lalu ada lagi hari wafatnya Isa. Kalau kita mengucapkan artinya kita mengimani apa yang mereka imani, maka kita tidak boleh mengucapkannya. Adapun ketika mereka mengucapkan kepada kita selamat hari raya Idul Fitri, selamat hari raya Idul Adha, ya maka itu urusan mereka, ya. Kita sebagai seorang muslim harus memiliki pendirian, ya, terutama dalam masalah akidah. Ini adalah masalah akidah, masalah keyakinan kita. Tidak boleh kita bertoleransi dengan orang kafir dalam masalah akidah, ya, dalam masalah keyakinan. Ya, maka ini yang harus diperhatikan, ya. Banyak sekali di antara kita, ya, kaum muslimin sangat disayangkan, ya, tergelincir dalam hal ini. Kalau ada orang yang mengatakan ini hanya sekedar ucapan saja, nah, justru ucapan ini, kalau kita lihat ucapan ini adalah perkara yang besar. Ketika seseorang mau masuk Islam, melalui apa? Melalui ucapan, mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya. Ketika orang ingin menghalalkan seorang wanita, maka dihalalkan dengan cara apa? Dengan akad ijab kabul. Dengan apa? Dengan ucapan. Ya. Maka perkara ucapan lisan ini ya bukan perkara yang ringan, ya perkara yang besar. Apalagi menyangkut masalah akidah, masalah keyakinan kita. Ya. Jadi jelas dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada kita untuk berlepas diri dari segala perbuatannya orang-orang musyrik, ya, atau orang-orang kafir. Dan kita juga diperintahkan untuk senantiasa mengikhlaskan segala ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena perkara ikhlas ini adalah perkara yang sulit, ya. Bahkan dikatakan ya oleh para ulama salaf terdahulu, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyyati. Hal yang paling sulit untuk aku obati adalah masalah keikhlasan, masalah niat ini, ya. Karena kadang di awal kita beribadah kepada Allah, sholat niatnya untuk Allah, lalu di tengah-tengah berbeda lagi. Ya. Maka perbanyaklah memohon kepada Allah agar apa? Agar kita dijadikan hamba-hamba Allah yang mukhlisin lahuddin, yang senantiasa ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena karena ikhlas pun ini di antara syarat diterimanya amal ibadah seseorang, ya. Apa syaratnya?
Syarat diterimanya ibadah ada dua, yaitu ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat kita kepada Allah, dan yang kedua apa? Ittiba'ur Rasul, yaitu sesuai atau mengikuti tuntunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika seseorang melakukan ibadah, dia ikhlas, tetapi tidak sesuai dengan Nabi, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka diterima atau tidak? Tidak diterima, mardud. Atau dia beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tetapi dia tidak ikhlas, diterima atau tidak? Maka ibadah ini pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan diterima? Ketika seseorang beribadah ya, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan masuk ke dalam surat Al-Kautsar, ya. Apa arti Al-Kautsar? Al-Kautsar ini artinya adalah kenikmatan yang banyak, ya. Surat yang terdiri dari 3 ayat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fashalli lirabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan sembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, mereka lah orang-orang yang al-abtar, artinya yang terputus. Terputus apa? Nanti kita akan jelaskan di dalam tafsirannya. Pertama saya akan jelaskan tentang makna Al-Kautsar itu sendiri, ya. Jadi Al-Kautsar ini memiliki beberapa makna yang dijelaskan oleh para ulama, ya. Di antara maknanya adalah tadi kenikmatan yang banyak yang dikaruniakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ada sebagian pendapat juga Al-Kautsar ini maknanya apa? Sungai yang ada di surga yang dijanjikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sungai Al-Kautsar. Ya, atau Al-Kautsar ini ya disebutkan oleh para ulama juga sungai yang ada di surga yang dijanjikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungai itu adalah telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terdapat hadis dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Anas, dia berkata bahwasanya suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di sisi kami dan saat itu beliau dalam keadaan tidur ringan, ya. Ketika itu para sahabat sedang berkumpul dengan Nabi dan Nabi ketika itu sedang tidur ringan. Ya, artinya tidak terlalu nyenyak, ya. Kemudian beliau mengangkat kepala, tiba-tiba mengangkat kepala dan tersenyum. Lantas para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa engkau tersenyum wahai Rasulullah?" Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Baru saja turun kepadaku suatu surat." Ya, lalu Rasulullah membaca, "Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar." Ini di antara kisah asbabun nuzul dari surat ini. Jadi suatu ketika para sahabat berkumpul bersama Nabi, yang Nabi ketika itu sedang tidur ringan saja, tidak terlalu nyenyak. Lalu tiba-tiba Nabi mengangkat kepalanya dan tersenyum, ya. Lalu bertanya para sahabat, "Mengapa engkau tersenyum wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Baru saja turun kepadaku ayat." Lalu Nabi SAW membacakan surat ini, surat Al-Kautsar ini. Lalu Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Tahukah engkau apa itu Al-Kautsar?" Maka para sahabat mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, menjelaskan tentang Al-Kautsar ini apa yang beliau katakan, "Fa innahu nahrun wa'adanihi Rabbi azza wa jal." Jadi Kautsar ini adalah sungai yang Allah janjikan kepadaku. Khairun katsirun huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Ya, dan sungai tersebut memiliki kebaikan yang sangat banyak dan dia adalah telaga yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Aniyatuhu adadun nujum, ya.
bejananya, ya bejana di telaga tersebut sejumlah bintang di langit, artinya banyak sekali. Fayukhtalajul 'abdu minhum faqulu rabbi innahu min ummati fayaqulu ma tadri ma ahdathat ba'dak, ya. Namun ada sebagian hamba yang tidak bisa minum dari telaga tersebut. Lalu Allah berfirman, ya tidakkah engkau tahu bahwa mereka telah berbuat bid'ah sesudahmu. Ya ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam memiliki telaga yang akan diminum oleh umatnya. Kita berdoa kepada Allah semoga kita di antara umat beliau yang diberikan kesempatan untuk meminum air dari telaga beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya, akan tetapi apa? Ada sebagian hamba Allah yang tidak dapat meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan, "Rabbi innahu min ummati." Wahai Tuhanku, dia adalah termasuk dari umatku. Lalu apa kata Allah? "Ma tadri ma ahdatsat ba'dak." Engkau tidak tahu apa yang telah diperbuat hamba tersebut setelahmu. Ya orang tersebut telah melakukan kebid'ahan. Apa itu bid'ah? Ya, bid'ah ini adalah sesuatu perkara yang diada-adakan dalam agama, ya. Artinya dalam beribadah, ya, bukan dalam urusan dunia. Jadi banyak sekali, ya, di antara kita yang mungkin salah kaprah dalam mengartikan bid'ah ini. Jadi bid'ah ini adalah sesuatu yang baru dalam perkara agama, bukan perkara duniawi. Ya, kalau ada orang mengatakan pesawat bid'ah, handphone bid'ah, kipas bid'ah, komputer bid'ah, maka ini pengertian yang salah. Ya, karena secara syar'i, secara istilah syariat, bid'ah ini adalah suatu perkara yang baru dalam ibadah, ya, dalam agama, bukan dalam hal-hal duniawi. Ya, maka hal-hal duniawi seperti teknologi yang sekarang kita dapati dan tidak ada di zaman Rasulullah ini bukan perkara-perkara yang bid'ah, ya. Dan perkara bid'ah yang dimaksud adalah tadi perkara dalam ibadah atau dalam beragama, ya. Dan ini juga yang disebutkan dalam hadis Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap sesat ada di neraka. Maka dari hadis ini juga di antara faedahnya para ulama menyebutkan, ya, maka orang-orang yang berinovasi dalam ibadah, dalam agama. Artinya dia menambah-nambahkan sesuatu dalam ibadah mereka. Tanpa ada tuntunan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak ada ajarannya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahkan dari, ya, para sahabat pun tidak ada. Ya, lalu mereka melakukannya, berinovasi dalam beribadah, maka apa? Mereka ini tidak akan mendapatkan atau tidak diberikan kesempatan untuk meminum telaganya Nabi, meminum air dari telaga Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wal billah. Ya. Maka di sini Imam Ibnul Jauzi rahimahullah yang merinci ada 6 pendapat, ya, tentang makna dari Al-Kautsar ini. Jadi yang pertama, Al-Kautsar artinya sungai di surga. Yang kedua, Al-Kautsar ini artinya kebaikan yang banyak yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pendapat dari Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan Al-Kautsar adalah ilmu dan Al-Qur'an. Jadi inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu ilmu dan Al-Qur'an. Yang keempat, Al-Kautsar juga bermakna nubuwah, ya, atau kenabian. Ini pendapatnya Ikrimah. Kemudian Al-Kautsar juga bermakna haud tadi, ya, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak manusia mendatanginya pada hari kiamat nanti. Dan yang keenam pendapat dari, ya, Abu Bakar bin Iyash di dalam kitabnya Zadul Maqsir, ya. Al-Kautsar ini maknanya begitu banyak pengikut dan umat, ya. Jadi ini beberapa pendapat para ulama tentang makna dari Al-Kautsar itu sendiri. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasholli lirabbika wanhar. Ya. Maka salatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. Maka dari ayat ini apa faedah yang bisa kita ambil? Faedahnya adalah suatu kenikmatan, balasannya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasholli lirabbika wanhar. Ya, di ayat yang pertama
Inna a'tainakal kautsar. Allah berikan kepada Rasulullah kenikmatan. Lalu apa? Allah perintahkan setelahnya salat, ya, dan juga berkurban. Ya, maka kenikmatan ini dibalas dengan syukur. Syekh Mustafa Al-Adawi berkata, orang yang masih berada di dalam fitrah yang selamat, ya, tentu ketika diberikan nikmat akan dibalas dengan syukur. Maka kebaikan yang banyak yang telah diberi ini dibalas dengan tadi fasholli li rabbika wanhar. Jadi, ibu yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya ya, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur tidak cukup dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, tidak. Mungkin saya sudah pernah jelaskan juga, syukur yang benar adalah dengan tiga hal. Yang pertama dengan lisan kita, i'tirafan wa sanaan. Kita memuji Allah dan mengakui nikmat itu datang dari Allah. Ini cara yang bersyukur yang benar. Yang kedua dengan hati kita, syuhudan wa mahabbat, dan kita bersaksi bahwasannya tidak ada zat yang bisa memberikan nikmat kecuali Allah, dan ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, semakin bertambah kecintaan kita kepada Allah. Dan yang ketiga, cara bersyukur yang benar adalah dengan anggota tubuh kita. Bagaimana caranya? Inqiyadan wa ta'atan, dengan tunduk patuh kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya di sini Allah memberikan nikmat yang banyak. Ya, di ayat pertama dikatakan Allah memberikan kenikmatan yang banyak kepada engkau, wahai Rasulullah. Lalu apa balasannya? Bersyukur. Bersyukur dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salat, dengan berkurban. Ya. Dan ini Rasulullah contohkan kepada kita di dalam hadis, diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama shalla hatta tafattarat rijlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah berdiri melaksanakan salat qiyamul lail, Rasulullah berdiri sampai bengkak-bengkak kakinya. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan seperti ini padahal dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang telah Allah ampuni? Maka apa jawaban Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura? Bukankah aku, ya, tidakkah aku sepantasnya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ya, bentuk syukur Nabi adalah justru dengan semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang kedua ini juga kita bisa mengambil faedah bahwasanya salat, kurban itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lainnya misalnya Allah berfirman dalam surat Al-An'am, ayat yang mungkin sudah kita hafal, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka salat, berkurban hanya boleh kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang sering sekali mungkin kita lihat kaum muslimin, seringkali mereka berkurban, ya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih kepala kambing, kepala ayam lalu dilemparkan ke tengah lautan dengan tujuan agar dewa-dewa laut, agar jin-jin yang ada di laut tidak marah. Maka jelas ini adalah bentuk kesyirikan, ya. Jadi sesembelihan kita hanya boleh kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada sebuah kisah, ya, seorang yang dia hanya menyembelih seekor lalat saja, tapi bukan untuk Allah, lalu apa? Allah berikan ganjaran dia neraka. Karena apa? Karena telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang dalam perjalanan jauh, ya, kemudian melewati sebuah kampung dan tidak boleh dia melewati kampung tersebut kecuali memberikan sesajen atau memberikan persembahan untuk Ra'isul Qaum, ya, untuk pemimpin kaum tersebut, ya. Akan tapi dia ketika itu tidak membawa apapun. Akhirnya apa? Penjaga kampung tersebut mengatakan, "Sembelihlah walau hanya seekor lalat." Akhirnya dia menyembelih seekor lalat tersebut bukan untuk Allah, tapi untuk apa? Untuk memimpin kaum ini. Dia niatkan untuk memimpin kaum ini. Maka apa? Allah berikan kepada dia ganjaran berupa neraka karena dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Ya. Kemudian di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya orang-orang yang membencimu
merekalah al-abtar, ya, merekalah yang terputus. Apa yang dimaksud terputus di sini? Ya, yang dimaksudkan ayat ini adalah orang-orang yang membenci dan memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya terputus dan tidak ada lagi penyebutan pujian untuknya setelah dia mati. Ya, ada juga yang mengatakan terputus di sini adalah terputusnya kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang membenci, memusuhi Nabi Shallallahu alaihi wasallam wal billah, ya. Kita lihat fenomena yang kita lihat sekarang banyak sekali orang-orang yang bahkan ada kelompok ingkarus sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Dan mereka apa? Beriman dan hanya beribadah mengikuti pedoman Al-Quran saja tanpa mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini tidak bisa, ya karena masdar atau sumber ya pedoman hidupnya orang Muslim ada dua, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Yang keduanya tidak bisa ditinggalkan satu sama lain. Ya, kalau kita bersumber kepada Al-Quran saja, Al-Quran tidak mengajarkan tata cara sholat. Al-Quran hanya apa? Memerintahkan untuk sholat. Lalu bagaimana tata caranya? Maka kita merujuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka orang-orang yang membenci Nabi, ya, memusuhi Nabi, orang-orang tersebut akan terputus darinya kebaikan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wal billah. Ya, mirisnya orang-orang sekarang banyak mengaku mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi apa? Justru mereka membenci sunnah-sunnahnya, membenci sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sunnahnya Nabi apa? Hal yang sepele saja untuk kaum pria. Rasulullah ya memerintahkan untuk memelihara jenggot. Ini di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang membenci sunnah ini, dia ini bisa masuk ke dalam ayat ini, termasuk orang-orang yang mencintai, orang-orang yang membenci dan memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara bentuk membenci dan memusuhi Nabi adalah membenci syariat-syariatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara syariat Nabi yang lainnya, misalnya untuk kaum pria, ya, menjulurkan kainnya di atas mata kaki. Ini sunnah Nabi. Ya meskipun ada pendapat lain yang menyatakan bahwasanya isbal atau menjulurkan kain di bawah mata kaki hukum hukum yang paling buruknya adalah makruh, tidak sampai derajat haram. Ya. Tidak mengapa dia mengambil pendapat tersebut, akan tapi apa? Jangan mengolok-olok orang yang mengambil pendapat yang lainnya. Ini yang dipermasalahkan. Iya. Jika memang ada seorang yang tidak senang dengan jenggot, maka jangan memperolok orang-orang yang sudah berjanggut. Apalagi sampai memperolok sunnah atau hadisnya. Wal'iyadzubillah. Ya, karena ini bisa masuk ke dalam ayat yang Allah sebutkan ini. Itu terputus darinya kebaikan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Baik, mungkin itu ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala pelajaran kita di malam hari ini. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang salah datang dari kekhilafan diri saya pribadi. Fa astaghfirullah li wa lakum. Silakan bagi ibu-ibu yang ingin bertanya.